Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22a. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, berikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu,
seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menyerah dengan keadaan. Ada ungkapan menegaskan, bagi mereka yang berani dan setia atau tekun, tidak ada sesuatu yang sukar. Kisah Injil pada hari ini tentang pengalaman dua orang yang memiliki iman yang luar biasa. Pertama, seorang kepala rumah ibadat. Anaknya baru saja meninggal. Ia pun datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa anaknya itu akan hidup kembali asal saja Yesus menyentuh jenazahnya. Kedua, seorang perempuan yang lama sakit pendarahan. Perempuan itu yakin bahwa cukup dengan menyentuh jumbai jubah Yesus, penyakitnya pasti akan sembuh. Dalam situasi hidupnya, mereka memiliki persamaan. Keduanya menanggung beban hidup yang berat. Namun, dalam situasi tersebut, mereka sama-sama berharap pada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat derita itu dari pundak mereka. Yang luar biasa adalah iman itu membuat mereka berdua berani datang kepada Yesus, tidak menyalahkan keadaan dan tidak mau menyerah pada nasib. Mereka tidak hanya duduk diam, tetapi berani bangun dan bangkit dari ketidakberdayaannya. Tidak peduli anaknya sudah mati atau parahnya penyakit, tetap saja mereka menjumpai Yesus. Sikap pantang menyerah itu membuat mereka punya satu kesamaan lagi, yakni Yesus menyambut hangat iman mereka. Yesus pun berkenan memenuhi harapan keduanya, yaitu yang sakit diberinya kesembuhan, yang mati diberinya kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan yang sedang mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka berani memilih datang, berharap dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Sapaan balik penuh belas kasih dari Yesus ini sungguh memberi kekuatan, penghiburan dan kesembuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus sanggup membantu kita berhadapan dengan segala persoalan yang ada.
Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan beriman, ketika menghadapi persoalan, janganlah kita diam saja dan janganlah kita menunggu. Kita harus bertindak. Tindakan pertama ialah datang kepada Yesus. Percayalah, iman adalah tindakan yang penuh keyakinan bahwa ketidakmungkinan bisa berubah menjadi kemungkinan. Tindakan iman kita dapat menarik perhatian Tuhan kepada kita. Begitu juga dengan setiap usaha, kesetiaan, keseriusan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akan membuka berkat dan rezeki untuk diri dan keluarga kita. Semoga demikian. Amin.